Oke, kembali lagi dengan saya Iwan Nurkirom dengan NIM 031122300037. Kita sekarang akan membahas materi tentang etika akuntan profesional dalam bisnis. Oke, langsung saja kita akan menjelaskan tentang sebelumnya ada daftar isi. Yang pertama ada prinsip utama akuntan profesional, yang kedua ancaman terhadap profesionalitas pengamanannya, yang ketiga ada etika akuntan profesional dalam bisnis. Oke, langsung saja kita ke poin yang pertama. Yang pertama yaitu prinsip utama akuntan profesional. Nah, di mana ada 5 prinsip utama yang harus ditaati oleh seorang akuntan profesional. Yang pertama ada integritas, yang kedua objektivitas, yang ketiga memiliki kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keempat kerahasiaan, dan yang terakhir ada perilaku profesional. Nah, materi selanjutnya ada ancaman terhadap profesionalitas dan pengamanannya, yaitu situasi kerja yang dihadapi oleh akuntan profesional mungkin akan menciptakan ancaman terhadap akuntan profesional dalam menjalankan prinsip utama akuntan profesional di lain pihak. Tidak mungkin untuk mengidentifikasikan setiap situasi yang menciptakan ancaman yang berbeda dan menentukan tindakan pengamanan yang harus diambil oleh akuntan profesional. Berikut ada ancaman yang harus dihadapi oleh akuntan profesional, di mana ancaman dapat tercipta dari berbagai bentuk hubungan dan situasi. Ancaman dapat dipromosikan atau dianggap dengan prinsip-prinsip utama akuntan profesional. Ancaman dapat dikategorikan dalam satu atau lebih kategori di bawah ini. Yang pertama ada ancaman kepentingan pribadi, yang kedua ancaman telaah pribadi, yang ketiga ancaman advokasi, yang keempat ada ancaman kedekatan, yang kelima ada ancaman intimidasi. Berikut adalah contoh yang akan dihadapi berbagai ancaman yang dihadapi oleh seorang akuntan profesional. Akuntan profesional juga tidak hanya ancaman yang didapat, begitupun ada tekanan-tekanannya, di mana akuntan profesional dalam bisnis mungkin menghadapi tekanan-tekanan untuk yang pertama, bertindak bertentangan dengan hukum atau regulasi. Yang kedua, bertindak bertentangan dengan standar teknis atau profesional. Yang ketiga, memberikan jalan untuk menerapkan strategi pengelolaan laba yang tidak beretika atau tidak legal. Yang keempat, berbohong atau secara tidak disengaja menyesatkan atau termasuk menyesatkan dengan tidak berkomentar terutama kepada auditor dan regulator. Lalu ada mempublikasikan atau terkait dengan laporan keuangan dan non-keuangan secara material berbeda dengan kenyataan, termasuk laporan yang terkait dengan yang pertama ada laporan keuangan, laporan pajak, laporan ketaatan hukum, laporan yang diwajibkan oleh otoritas pasar modal. Tidak hanya tekanan-tekanan yang ada di slide tadi, tapi tekanan juga ada di pihak keluarga atau kerabatnya. Akuntan profesional dalam bisnis atau keluarga dekatnya mungkin menerima godaan atau bujukan dalam bentuk hadiah atau keramah tamahan, perilaku istimewa dan permintaan yang tidak pantas atas nama persahabatan atau kesetiaan. Godaan dan bujukan dapat menciptakan ancaman juga ternyata. Nah, setelah mendapatkan ancaman dan tekanan, akuntan profesional juga harus memiliki pengamanan, di mana contohnya ada beberapa seperti berikut. Yang pertama ada mendapatkan saran dan pelatihan tambahan. Yang kedua memperhitungkan dengan baik bahwa tersedia waktu yang mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga mencari bantuan dari orang-orang yang memiliki keahlian yang dibutuhkan. Yang keempat ada konsultasi jika dibutuhkan dengan yang pertama ada atasan,
di dalam organisasi pemberi kerja. Yang kedua, ahli yang independen. Dan terakhir ada organisasi profesi yang relevan. Nah, akuntan profesional juga harus memiliki langkah-langkah yang akan mencapai dalam contoh pengamanan di slide ini. Nah, contohnya yang pertama, akuntan profesional harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga agar informasi yang terjadi tanggung jawabnya dengan yang pertama, menjelaskan sifat dari transaksi bisnis, aset, dan liabilitas. Yang kedua, mengklasifikasikan dan mencatat informasi tepat waktu dan secara memadai. Yang ketiga, melaporkan kenyataan secara akurat dan lengkap dengan mempertimbangkan materialitas. Adapun pembahasan tentang pengamanan ini, yaitu pengamanan adalah tindakan atau upaya lainnya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai pada tingkat yang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pertama, pengamanan dalam lingkungan kerja. Yang kedua, pengamanan yang diciptakan oleh profesi, undang-undang, atau pemerintah. Di mana ada poin-poin yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk menjadi akuntan profesi. Yang kedua, persyaratan pendidikan berkelanjutan. Yang ketiga, peraturan mengenai tata kelola perusahaan. Yang keempat, standar profesi. Yang ketiga, revis eksternal terhadap laporan keuangan, surat pemberitahuan pajak, komunikasi, dan informasi yang dihasilkan oleh akuntan profesional oleh lembaga yang memiliki kekuatan hukum. Nah, setelah akuntan profesional ini memiliki pengamanan untuk dirinya sendiri, lalu ada penyelesaiannya untuk konflik etika, di mana yang pertama ada dalam memulai proses penyelesaian konflik etika, baik yang dilakukan secara formal atau informal, akuntan profesional perlu mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, harus mempunyai fakta-fakta yang relevan. Yang kedua, isu etika yang terkait. Apa isu etika yang terkait di dalam permasalahan tersebut? Terus yang ketiga, prinsip utama yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Yang keempat, prosedur-prosedur internal yang telah ada dan tindakan-tindakan alternatifnya. Nah, ini adalah cara untuk bagi seorang akuntan profesional untuk memecahkan konflik etika. Harus adanya fakta, isu yang terkaitnya apa, lalu korelasi permasalahan hubungannya apa, harus memiliki prosedur-prosedur internalnya, lalu harus memiliki tindakan-tindakan alternatif. Nah, segitu saja materi yang saya sampaikan. Di sini saya memiliki kesimpulan. Kesimpulan dalam materi ini yaitu akuntan profesional dalam bisnis, baik secara perorangan atau bersama-sama, bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaporan keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan organisasi pemberi kerja atau pihak ketiga. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih setelah menyimak. Tunggu video-video penjelasan materi selanjutnya. See you next time. Bye-bye.